Fasayati zamanun, karena akan datang suatu waktu, suatu masa, yamshi rajulu bi shadaqatihi. Ada seseorang itu nanti akan datang membawa sedekahnya. Jadi mumpung kita ini masih ada zaman yang banyak orang menerima sedekah, marilah kita mengeluarkan sedekah. Karena dalam sedekah kita ini banyak hal yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Para alim, para ulama, para asatid, para kiai, sahabat sakinah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barokah ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita masih bisa melanjutkan belajar dalam keadaan yang tenang. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau sangat kita harap-harapkan. Baik di kehidupan kita saat ini, terlebih kelak ketika kita ada di depan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal kita. Hadirin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran hadis. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada barokah. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita setiap kita berpuasa, maka disunahkan juga kita mempersiapkan agar hari-hari kita dari pagi sampai menjelang maghrib kita tetap kuat. Maka kita dianjurkan untuk bersahur. Nah, makan sahur itu mendapatkan barokah sahur cukup paling sedikitnya meminum air putih. Segelas air putih itu sudah mendapatkan barokah sahur. Nah, terlebih-lebih bagi kita semua, bagi panjenengan yang akan melakukan aktivitas yang berat, maka marilah kita bersahur yang cukup. Yang cukup dalam artian sekiranya kita tidak lemes, kita tetap semangat dalam melakukan ibadah berpuasa. Karena ibadah berpuasa ini sangatlah berat bagi orang-orang tertentu. Maka bagi kita yang aktivitasnya tidak berat, tetap kita harus bersahur untuk mendapatkan keberkahan itu, meskipun hanya dengan seteguk dua teguk air. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu fasayati alaikum zamanun yamshir rajulu bisadaqatihi fayaqulu alladhi ya'ti lahu biha law ji'ta biha bil amsi laqabiltuha al'an fala hajata li fiha fala yajidu man yaqbaluha. Rawahu Syaikhan an Haritha bin Wahab. Tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Fasayati zamanun, karena akan datang suatu waktu, suatu masa, yamshi rajulu bi shadaqatihi. Ada seseorang itu nanti akan datang membawa sedekahnya. Jadi mumpung kita ini masih ada zaman yang banyak orang menerima sedekah, marilah kita mengeluarkan sedekah. Karena dalam sedekah kita ini banyak hal yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari dimudahkan urusan kita, dari kita seumpama ada sakit, ada masalah, Allah mudahkan itu. Karena dalam hadis lain, riwayat yang lain banyak mengatakan, da'u mardakum bisadaqah, obatilah orang-orang yang sakit dari kalian itu dengan cara bersedekah. Nah, mungkin kita sakit ini karena ada orang-orang di sekeliling kita yang merasa mereka itu butuh dengan bantuan kita, hanya saja kita tidak mengeluarkan bantuan itu. Meskipun kita tidak dikatakan pelit, tapi kalau kita itu tidak bersedekah, khawatir doa-doa orang-orang di sekeliling kita yang melihat kita mungkin mendapatkan rezeki lebih banyak, mendapatkan rezeki lebih baik, nah, mereka merasa butuh dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ini untuk menanggulangi
untuk menanggulangi orang-orang yang jelek, ya, orang-orang yang punya penglihatan yang nggak nyaman, maka kita disunahkan untuk bersedekah. Nah, itu juga berhubungan dengan hadis Rasulullah SAW, kullu di ni'matin mahsudun sahibuha. Ya, orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada yang hasud, ada yang iri. Kenapa sebagian orang kok ada rasa iri? Karena mereka tidak mendapatkan porsi. Jadi kadang orang iri itu karena melihat, oh orang itu kok diberi porsi besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Porsi saya mana? Nah, untuk menanggulangi rasa ini dengan cara kita bersedekah. Penting. Sedekah ini sangat banyak sekali. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, ma naqasamalun min sodakotin. Tidaklah harta itu akan berkurang disebabkan bersedekah. Bal yazdad qolaha salasa. Nah, Nabi mengatakan bal yazdad, bahkan dengan bersedekah itu akan ditambah oleh Allah. Akan ditambah. Nabi mengatakan sampai 3 kali. Meskipun dalam wujudnya harta kita berkurang dengan sebab sedekah, akan tetapi Allah akan melipat gandakan berkali lipat, bahkan dikatakan 3 kali. Mungkin Allah akan mengembalikan sedekah kita ini dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk umur panjang, dalam bentuk pasangan hidup yang nyaman bersama kita, dalam bentuk anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang patuh, dalam bentuk diberi tetangga yang nyaman dengan kita, diberi teman-teman yang satu alur pemikirannya dengan kita. Jadi dikembalikan sedekah kita ini dalam bentuk yang lain. Nah, makanya ada beberapa orang itu kadang bagaimana ya mencari, saya kok hari ini belum sedekah ya. Bagaimana saya bersedekah? Saya seperti itu. Nah, saya ingat saya punya teman seorang haji. Ini sering sekali kalau hari Jumat itu nanya, Ustadz, saya ingin bersedekah ini, enaknya ke siapa ya hari ini? Nah, seperti itu. Sampai beliau ini seakan-akan rindu dengan sedekah. Seakan-akan sedekah itu sebagai makanan jiwanya beliau. Jadi seakan-akan kalau satu hari tidak bersedekah berarti jiwanya beliau itu seakan-akan belum diberi nutrisi. Nah, penting ini bersedekah. Karena akan datang suatu masa seorang ini membawa sedekahnya keliling mencari orang, siapa yang mau saya sedekahi. Fayaqulul ladzi ya'ti lahu biha. Ketika ketemu orang yang ditemui itu malah berkata, "Lau jita biha bil amsi laqabiltuha." Andai kata engkau membawa ini yang akan kau berikan kepadaku kemarin, pasti saya akan menerima. Kalau hari ini saya sudah nggak butuh lagi. Dan akan banyak orang seperti itu. Akan banyak orang yang mencari siapa ya yang mau menerima sedekah. Nah, mumpung zaman itu belum datang, marilah kita tiap hari bersedekah. Entah itu dalam bentuk apa. Entah itu bersedekah ke siapa. Jadi bersedekah itu tidak harus ke manusia, Ustaz. Bersedekah itu tidak harus kepada sesama. Kita bisa bersedekah kepada hewan, bersedekah kepada hewan yang kita piara, ataupun hewan yang tidak kita piara. Makanya setiap kita mau membuang sesuatu makanan yang ada di rumah kita, tolong jangan diniati untuk membuang itu. Niatkan sedekah, membuang makanan, niatkan sedekah, oh saya pengen sedekah ke ayam saya pengen sedekah ke burung saya pengen bersedekah ke kambing saya, seperti itu. Apalagi kita bersedekah kepada manusia. Nah, lain lagi ketika panjenengan mau membeli sesuatu, membeli ke toko atau membeli ke siapa saja, sama niatkan sedekah itu juga bisa, Ustaz. Kadang orang yang berjualan itu kalau ingin kita bersedekah kepada dia 500 rupiah, ini kan kita malu kan ya. Ya, maka caranya bersedekah kepada pedagang apa? Kita beli dagangannya. Meskipun kadang dagangan yang kita beli untungnya cuma 500 rupiah atau 1000 rupiah. Tapi kalau kita beli, mereka itu jauh lebih senang daripada kita beri sedekah. Makanya kita niatkan dalam hati kita ketika kita membeli sesuatu, kita niatkan bersedekah. Apalagi membiasakan membeli sesuatu kepada pedagang yang sepi pembelinya. Itu sangat senang sekali. Rasa senangnya ketika kita datang kepada lapaknya, kita datang ke tokonya, itu akan sangat senang sekali.
Mungkin dalam hati kita, oh di situ lebih mahal, oh di situ barangnya nggak begitu bagus. Tetapi kita mungkin tidak merasa kenapa barangnya tidak begitu bagus, kenapa barangnya tidak seger, kenapa barangnya tidak cepat diganti, karena tidak ada yang beli. Andai kata barangnya kita beli, maka itu akan berputar banyak, Ustaz. Kita membeli, seumpama ada orang penjual pentol. Kita beli ke penjual pentol itu, maka dia uangnya akan berputar. Akan dibuat beli bahan tepung, maka toko tepung akan berputar. Kita beli daging, maka orang penjual daging akan berputar. Akan tetapi kalau kita sedekah, belum tentu uang yang kita berikan kepada pedagang itu akan dibuat untuk memutar dagangannya kembali. Maka cara terbaik bersedekah kepada pedagang adalah dengan cara kita membeli dagangannya. Seperti itu, insyaallah. Al-an fala hajat li fiha. Sekarang saya sudah tidak butuh kepada apa yang akan kamu berikan kepada saya. Fala yajidu man yakbaluha. Maka tidak akan menemukan orang-orang yang menerima sedekah kita. Masya Allah, kapan zaman itu akan datang? Ya, jadi selama zaman ini belum ada, berarti tanda-tanda kiamat ini masih sangat jauh sekali. Ya, jadi bagi kita ini, mari selama masih ada waktu, selama kita ini belum bertemu dengan tanda-tanda ini, mari kita lakukan yang terbaik. Kita punya sedikit, kita ketemu anak kecil mau berangkat ngaji, kita ada 2.000 kita berikan, atau kita ada makanan yang diberikan oleh orang, yang diberikan oleh tetangga, ya sekiranya di dalam rumah kita ini sudah kenyang seumpama, atau makanan ini tidak akan dimakan hari ini, mumpung masih baru diberi, mumpung masih hangat, mumpung masih layak, ayo langsung kita antarkan ke tetangga kita. Itu jauh lebih baik daripada kita tahan satu malam, besoknya kita berikan. Rasanya sudah tidak sama lagi. Mari kita biasakan hal seperti ini. Jangan terlalu numpuk rezeki yang ada di rumah kita. Karena sesungguhnya rezeki bagi kita itu ya yang sudah masuk. Yang sudah kita keluarkan menjadi kotoran, itu rezeki kita. Yang numpuk di rumah kita sesungguhnya itu belum tentu menjadi rezeki kita. Mungkin ada teman kita, ada tetangga kita, ada orang mampir ke rumah kita. Pada hakikatnya dia itu mengambil rezekinya kita. Dengan cara apa? Kita suguhi dia minum, kita suguhi dia makanan. Pada dasarnya mereka mengambil rezekinya mereka sendiri yang Allah titipkan kepada kita. Hanya hal-hal seperti ini perlu pembiasaan. Hal-hal seperti ini perlu sangat diajarkan. Kalau pelit itu tidak usah diajarkan, Ustaz. Karena pelit itu memang dasarnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan pelit, sayang, eman kepada harta yang ada pada diri kita. Kita tidak ingat bahwa semuanya itu hanyalah titipan, belum tentu titipan itu untuk diri kita. Kalau kita tidak berikan kepada orang lain yang lebih bisa menggunakan kemanfaatannya, nanti semuanya itu akan ditanyakan bagaimana kita cara menjawabnya. Dari mana kamu dapat harta itu? Kamu gunakan untuk apa harta itu? Wah, repot sekali nanti menjawabnya. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tut'imu ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Tut'imu ta'am. Ya, memberikan makanan. Memberi makan kepada orang lain. Ini Masya Allah. Jadi bahkan guru-guru kita itu sangat sering menganjurkan bahwa ibadah itu yang paling baik adalah ibadah yang bermanfaat untuk orang lain. Bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kita sering sholat, sering baca Quran, sering puasa, sering tahajud, sering wiritan. Itu kan hanya kembali kemanfaatannya kepada diri kita sendiri. Ini bagus. Tapi lebih bagus lagi ketika apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat kepada orang lain. Ibadah yang paling besar adalah menutupi kebutuhan saudara kita. Menutupi kebutuhan saudara muslim kita. Menutupi kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini Masya Allah, ini pahala terbesar ketika kita melakukan ibadah yang seperti ini. Nah, memberikan makan. Ya, lebih-lebih kepada orang yang memang meminta kepada kita. Nah, tetapi pada hakikatnya orang itu kalau memang cuman butuhnya untuk makan, dia akan cuman membutuhkan makan saja, tidak membutuhkan hal-hal yang lain. Makanya makan ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali
dasar dari kebutuhan manusia adalah makanan. Memang kebutuhan dasar manusia ada 3, sandang, pangan, papan. Tetapi yang paling penting adalah makan ini. Makanya terbaik adalah memberikan makan. Makan ini berarti termasuk include dengan minumnya. Jadi andai kata kita tidak ada apapun yang bisa kita berikan untuk makanan, maka kalau kita punya minum, berikanlah minum itu. Wa taqra'us salam, dan kamu memberikan salam ala man arafta. Ya, baik kepada orang yang kamu kenal, wa man lam ta'rif, ataupun kepada orang yang tidak kenal. Sayangnya kita ini kadang hanya terbiasa memberikan salam, uluk salam, mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal saja. Nah, ini roh Nabi. Mungkin dengan kita mengucapkan salam kepada orang yang tidak kenal, nanti akan ada ikatan baru. Nah, bahasa sekarang ini mungkin akan ada relasi baik. Makanya biasakan ini, Ustaz. Biasakan menyebarkan salam. Karena Masya Allah, pahala salam itu, kata Nabi Muhammad SAW, itu ada 100. Yang 90 diberikan kepada orang yang mengucapkan salam, yang 10 diberikan kepada orang yang menjawab salam. Padahal, ini hebat sekali, Ustaz. Padahal uluk salam itu, mendahului salam itu hukumnya sunnah. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Kenapa yang sunnah itu pahalanya 90 lebih banyak daripada hal yang wajib? Karena orang itu berat untuk memulai salam. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, orang yang paling cinta di antara kalian adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Berarti itu menunjukkan cinta. Karena dia menunjukkan cinta, itulah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pahala yang lebih besar. Akan tetapi hukum mengucapkan salam atau hukum menjawab salam dalam Islam ini nanti akan dibagi menjadi 5, Ustaz. Ya, insya Allah nanti mungkin lebih jelasnya kita lihat saja suasananya, Ustaz. Ya, seumpama sampean ini masih jomblo-jomblo, ketemu satu perempuan yang bikin sampean ini juga ada perasaan uah. Zaman salam kepada dia dalam keadaan sama-sama saling satu. Itu yang ucapkan ya haram, yang menjawab ya haram. Ya, karena khawatir ada sesuatu di sana, khawatir ada fitnah di sana. Kalau tidak khawatir ada fitnah, mungkin kalau sama-sama jomblo, masih sama-sama muda, hukumnya bisa menjadi turun menjadi makruh. Atau sampean sendirian ucap salam kepada segerombolan perempuan-perempuan yang banyak, yang tidak dikhawatirkan ada fitnah, itu mungkin makruh. Nanti juga ada hukum yang sunnah, ada juga hukum yang baik tapi makruh. Gimana baik tapi makruh? Kita ada orang sholat, ya kan? Kita masuk ke masjid, ada banyak orang sholat, kita mengucapkan salam. Itu kan mengganggu konsentrasi orang-orang yang sholat. Atau kita dalam keadaan ada pengajian. Kita datang ke pengajian itu, ada ustadz, ada kiai, ada dai yang sedang menyampaikan dakwahnya. Kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, itu mengganggu. Nah, maka itu dihukumi makruh. Hati-hati, kadang yang baik ini kalau kita tidak tahu ilmunya, hasilnya tidak baik. Hati-hati di sini. Semoga kita bisa meluaskan salam. Ya, ayo kita mulai belajar dari sekarang. Siapapun yang kita temui, kita uluk salam. Meskipun itu kita bertemu sehari itu 100 kali, kita salam 100 kali. Apa susahnya? Ya, kita setelah bertemu, berpisah 15 menit, ketemu lagi, ya uluk salam lagi. Kita jalan di sini ketemu, terus kita berpisah, bertemu di gang yang lain, kita uluk salam lagi. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ketika kita melewati pohon pun, kita disunahkan untuk mengucapkan salam lagi. Kita ketemu, saya ketemu dengan sampean. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Kemudian kita jalan, cuman terpisah oleh pohon, ternyata kita apa? Bertemu lagi, disunahkan juga menguluk salam. Ini Masya Allah, ini salah satu trik besar, rahasia besar yang ada di dalam. Karena ada cinta di dalam uluk salam itu, ada cinta. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Loh, ini kita saling mendoakan. Jadi tidak mungkin Ustadz, orang yang di hatinya ada rasa benci, ada rasa tidak enak dengan saudaranya, dia tidak akan mengucapkan salam. Ketika dia mau memulai salam, maka menunjukkan bahwa
hatinya tidak ada masalah dengan dia. Seumpama saya ada masalah dengan sampean. Nah, kok moro-moro sampean apa? Mengucapkan salam ke saya dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terus di hati saya itu langsung pasti punya prasangka. Alhamdulillah, berarti Ustaz Diko ini sudah tidak ada masalah dengan saya. Berarti sudah memaafkan kesalahan saya yang kemarin. Nah, Masya Allah. Makanya di dalam salam itu ada rahasia yang sangat besar. Saya ingat ada satu buku dulu pernah saya baca. Namanya Faidus Salam. Faidul A'lam fi Ahkamis Salam. Ini dikarang oleh guru kami, Al-Ustadz Al-Habib Soleh bin Ahmad Al-Idrus. Habib Soleh bin Ahmad Al-Idrus. Bukunya tipis, tidak besar, tidak sampai 100 halaman. Di sana dijelaskan faedah salam, dijelaskan hukum-hukum salam, kapan makruh, kapan haram, kapan sunnah. Ini Masya Allah. Nah, jadi sampai sekecil ini para ulama memperhatikan cuma sekedar salam saja. Beliau sarai, beliau jelaskan sampai menjadi satu kitab. Berarti menunjukkan bahwa di dalam uluk salam itu mendapatkan ada satu rahasia yang sangat besar. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Jika ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.